program studi S3 Teknik Mesin ini kita inisiasi sebagai bentuk kepedulian kita. Pengembangan renewable energi melalui eco-design dan bio-nanomaterial yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir dampak lingkungan. Di Indonesia belum ada program studi S3 Teknik Mesin yang mengarah pada green technology. Hai Cakramania, selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang bersama saya Rahmawati, host Cakraloka. Nah, Cakramania, kalau sebelumnya berbagai program studi baru telah diluncurkan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Untuk kali ini kita akan berkenalan ke salah satu program studi yang luar biasa yang juga berada dalam naungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Nah, prodi apakah itu akan kita bahas dan kupas tuntas pada kali ini. Nah, sebelumnya saya di sini tidak sendiri, sudah ada yang menemani saya, yaitu Ibu Dr. Retno Wulandari, STMT, selaku Kepala atau Ketua Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sekaligus sebagai Korprodi S3 Fakultas Teknik Mesin dan Industri Universitas Negeri Malang, yang juga didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Sukarni, STMT, selaku dosen dari program studi S3 Fakultas Teknik Mesin dan Industri Universitas Negeri Malang. Nah, bagaimana nih Ibu dan Bapak kabarnya untuk siang hari ini? Alhamdulillah baik. Salam teknik mesin dulu ya Mbak. Ya. Salam solidarity forever. Oke, salam teknik mesin, salam solidarity forever. Oke. Nah, terima kasih ini Bu Retno dan juga Bapak Sukarni sudah bisa berkunjung ke Cakraloka. Nah, sebelumnya ini kan ada program studi baru ya Ibu ya. Nah, program studinya namanya S3 Teknik Mesin dan Industri. Nah, kira-kira nih Bu, dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai tugas yang luar biasa tentunya. Nah, bagaimana perjuangan sehingga prodi ini lahir? Nah, mungkin dari sisi Ibu dan juga Bapak bisa untuk menceritakannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rara selaku host dari acara ini. Perjuangan untuk mendapatkan prodi S3 Teknik Mesin ini memang luar biasa. Karena memang kita sudah punya program studi S1 Teknik Mesin, program studi S2 Teknik Mesin. Kenapa tidak membuka program studi S3 Teknik Mesin? Kalau kita melihat rasionalitasnya Mbak, di Indonesia itu hanya ada 11 program studi S3 Teknik Mesin. 8 diantaranya ada di Pulau Jawa, 2 di Jawa Timur. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi, masih sangat sedikit ya. Jadi memang tugas kita semua untuk bisa ada prodi S3 Teknik Mesin ini di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin dari Bapak nih ada yang ingin disampaikan nih terkait dari yang disampaikan oleh Ibu tadi. Silakan. Oke, Cakramania, selamat siang. Salam solidarity forever dari Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Baik Mbak Rara, tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Wulandari. Kita sadar betul ya bahwa pendidikan itu sangat penting, dan oleh karena itu termasuk diantaranya program studi S3 Teknik Mesin ini kita inisiasi sebagai bentuk kepedulian kita ya untuk menyediakan pendidikan terutama yang mereka selesai di program studi S2. Dan oleh karena itu salah satu motivasi kuatnya di program studi ini ada sumber daya yang cukup memadai. Jadi ada 4 profesor di dalamnya yang mereka itu setiap tahun memiliki sejumlah grant ya, ada hibah penelitian yang itu akan bisa memfasilitasi para mahasiswa, insya Allah nanti calon mahasiswa S3 Teknik Mesin, mereka untuk melakukan riset bersama dengan para profesor yang ada di dalamnya, sehingga itu menjadi poin penting yang menyemangati kita untuk bersama-sama bersemangat
mendirikan program studi S3 Teknik Mesin. Wah, luar biasa ternyata program studi S3 Teknik Mesin dan Industri ini. Nah, kira-kira keunggulannya kalau dibandingkan nih dengan program studi yang sama di beberapa universitas lain, kalau tadi disebutkan kan ada 11. Nah, kira-kira keunggulannya untuk S3 dari Teknik Mesin dan Industri Universitas Negeri Malang ini seperti apa? Bisa disampaikan Ibu? Silahkan. Baik Mbak, jadi di Indonesia belum ada program studi S3 Teknik Mesin yang mengarah pada green teknologi. Oke, green teknologi hijau ya, yang sekarang sedang berkembang dan terus menjadi fokus juga negara ya. Dan menjadi salah satu SDGs yang memang harus untuk teraplikasi ya Ibu. Ya. Dan orientasi di green teknologi ini adalah pengembangan renewable energi melalui eco-design dan bio-nanomaterial yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir dampak lingkungan. Itu yang menjadi bidang kekhususan atau ciri khas dari program studi S3 Teknik Mesin di FTUM ini. Oke, jadi fokusnya terkait dengan green energi seperti itu. Nah, kira-kira nih dalam proses pembelajarannya desain gambaran kurikulum apa yang nanti menjadi salah satu pilihan nih bagi para calon-calon mahasiswa untuk memilih program studi ini? Bisa disampaikan, silahkan. Baik, Mbak Rara, menyambung dari apa yang disampaikan Ibu Dr. Noulandari. Jadi di program studi S3 Teknik Mesin yang ada di Universitas Negeri Malang ini ada 3 core kompetensi yang dimiliki, yaitu ada di green design, kemudian di green manufaktur, dan kemudian ada di green energy ya. Dan di dalamnya insya Allah ada 4 guru besar yang mereka memang expert di bidang masing-masing. Kalau saya boleh jelaskan satu persatu, di green design ada Profesor Andoko ya. Jadi kemudian nanti di green manufaktur ada Profesor Heru Suryanto bersama dengan Profesor Muhammad Alfian Mizar. Kemudian di green energy insya Allah nanti akan bersama saya ya. Jadi dan untuk sukses mendampingi calon mahasiswa, insya Allah masing-masing dosen ini mereka memiliki pengalaman yang sangat cukup ya. Jadi mereka memiliki pengalaman riset yang sangat luar biasa, kemudian pengalaman publikasi juga sangat luar biasa. Nanti Cakramania bisa cek masing-masing, ini Profesor Andoko publikasinya seperti apa, H-index di Scopusnya berapa ya. Kemudian Profesor Heru Suryanto kemudian juga bisa cek di data Scopus yang di saya, dan insya Allah itu menjadi salah satu garansi, salah satu saja itu salah satu Mbak Rara yang menjadi garansi untuk kita itu menjamin calon mahasiswa nanti itu betul-betul kemudian akan mendapatkan proses pendampingan secara intens dari para pembimbing lah, insya Allah seperti itu ya. Para pembimbing yang tentunya dari sisi kepakarannya luar biasa ya Bapak ya. Allah itu. Nah, selanjutnya nih kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan jumlah sumber daya manusia yang tentunya luar biasa terkait kepakarannya, begitu juga dengan gambaran desain kurikulum dan fokus peminatannya, kira-kira apakah ada grant-grant tertentu terkait dengan riset-riset calon mahasiswa ini yang nanti akan diarahkan terhadap future oriented terkait risetnya nih sesuai dengan prodinya? Silakan, mungkin bisa disampaikan. Ya, baik Mbak. Karena kita memiliki SDM yang luar biasa, maka di awal pembukaan prodi ini kita menawarkan beasiswa dari riset dosen yang kita sebut dengan riset grant. Riset grant yang bisa kita tawarkan kepada calon mahasiswa. Nanti garansi itu ada di payung penelitian, ya, payung penelitian dosen yang ada di program studi S3 Teknik Mesin. Prof. Karni ini salah satu dari guru besar kita yang sudah sering memberikan riset grade ke mahasiswa. Mungkin bisa diceritakan. Ya, silakan Prof. Karni untuk sharing dengan kami. Oke, terima kasih Mbak Rara. Jadi kultur akademik yang berkembang selama ini, bahkan sebelum prodi S3 Teknik Mesin kita itu ada,
kita sudah membangun kultur akademik di mana masing-masing dosen ini memiliki grup riset. Jadi ada grup riset yang didesain di bawah bimbingan Profesor Andopo, kemudian juga ada grup riset di bidang manufaktur, material manufaktur yang di bawah bimbingan Profesor Heru dan Ibu Dr. Poppy Puspitasari, kemudian juga ada grup riset di bidang energi yang di dalamnya ada saya, ada Dr. Naulandari. Nah, di masing-masing grup riset ini kita setiap tahun sangat bersemangat untuk mengajukan grant, baik grant dari internal UM maupun grant secara nasional. Bahkan kalau sekarang UM mendorong kita untuk mendapatkan grant internasional. Ya, jadi begitu Mbak Rara. Dan kultur yang kita bangun dari dana grant itu kita kemudian digunakan untuk bersama-sama mahasiswa, jadi mendanai riset mahasiswa, baik mereka yang ada di Prodi S2, Prodi S1, dan nanti pada saatnya ada S3, itu tentu kemudian nanti akan kita bentuk struktur organisasinya, tentu yang paling tinggi adalah di mahasiswa S3, dan dari situ mahasiswa melakukan riset, untuk biaya risetnya semuanya di cover dari dana grant itu, ya, termasuk kalau tadi Bu Retno menyebutkan ada beasiswa yang kemudian bisa di-split dari anggaran grant, karena di dalam grant itu ada bagian dana yang bisa digunakan oleh riset asisten, ya, jadi insya Allah seperti itu. Dan pengalaman kita selama ini di program studi S2 dengan kultur akademik yang kita kembangkan itu mahasiswa S2 itu mereka selalu lulus tepat waktu, jadi tidak ada yang tertinggal. Pun demikian dengan mahasiswa S1, selama mereka mengikuti skema yang kita rancang, maka mereka akan lulus tepat waktu, dan insya Allah lulus mereka juga lulus yang qualified, ya, jadi bukan hanya sekedar target lulus gitu, ya. Jadi itu salah satu yang kita kembangkan selama ini, kultur akademiknya seperti itu. Wah, luar biasa. Ternyata budaya mutu akademiknya sangat memperoleh supporting system ya dari segenap elemen yang ada di prodi. Nah, selanjutnya nih Bapak, terkait dengan kuota nih, kuota penerimaan, kan ini prodi baru nih. Kira-kira pemetaannya terkait kuota penerimaan seperti apa? Lalu apakah ada batas waktu nanti minimal kelulusannya itu berapa semester? Bisa diceritakan, silakan. Bu Retno, monggo. Ya, baik, untuk kuota kita ada 20 mahasiswa dalam satu kelas, tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti ada kelas kerjasama, ada kelas kolaborasi, ada kelas industri, itu kita akan menambah jumlah. Menambah jumlah kelas ya? Jumlah kelas. Atau kuota mahasiswa dalam setiap kelasnya? Iya. Kira-kira untuk tahun pertama, ini kira-kira membuka berapa kelas nih Bu Retno? Kalau kelas satu saja cukup. Satu, tetapi mungkin jumlah mahasiswanya yang kita tambah. Oh, di up gitu ya, minimalnya 20 gitu ya Bu Retno? Kecuali kalau ada kelas kolaborasi atau kelas kerjasama, kelas industri, maka itu memang harus dibedakan dengan kelas yang reguler. Oke, nah kalau rencananya untuk kerjasama, kolaborasi, untuk menunjang empoweringnya yang ada itu kira-kira sudah menentukan atau belum Ibu? Nah ini kebetulan Departemen Teknik Mesin dan Industri itu banyak bekerja sama, berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, maka kita banyak melakukan komunikasi dengan industri. Nanti kelas-kelas dari industri inilah yang nanti kita tarik ke kelas kerjasama atau kelas industri atau kelas kolaborasi di Prodi S3 Teknik Mesin. Wah, luar biasa Sobat Cakramania. Ternyata banyak keunggulan-keunggulan, program pembelajaran, dan hal-hal lainnya yang sudah disediakan oleh program studi S3 Teknik Mesin dan juga Industri di Universitas Negeri Malang. Nah, yang terakhir nih Bu Retno dan juga Prof. Sukarni yang ingin Sahabat Cakramania ketahui. Kira-kira nih, bagaimana terkait dengan profil lulusannya? Kalau tadi kan sudah disupport oleh para sumber daya yang luar biasa. Kira-kira profil lulusannya itu seperti apa? Silakan.
Retno, Oke, baik. bisa menyampaikan. Silakan Ya, Ibu. untuk profil lulusan dari doktoral teknik mesin itu sendiri, itu kan kita harus mampu mengembangkan, mengelola, memecahkan permasalahan-permasalahan, dan juga untuk jenjang S3 kan harus menemukan keilmuan baru di bidang teknik mesin, tentunya dengan peminatan yang sudah kita sebutkan tadi, ada green energy, ada green material manufaktur, dan ada juga green design. Nanti lulusan ini bisa menjadi dosen tentunya atau akademisi ya, kemudian peneliti, lalu ada juga sebagai perekayasa. Wah, luar biasa. Nah, Sobat Cakramania, sudah banyak yang kita kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Jadi untuk profil lulusan dari program studi S3 Teknik Mesin dan Industri Universitas Negeri Malang bukan sekedar menjadi dosen ya Ibu ya, tetapi bisa menjadi peneliti dengan green pembiayaan atau beasiswa yang sudah tadi disampaikan oleh Prof. Sukarni, kemudian juga menjadi perekayasa dan juga banyak sekali karir-karir lainnya ke depannya. Nah, yang terakhir nih Ibu dan juga Bapak, silakan Ibu atau Bapak untuk memberikan closing statement kepada sahabat Cakramania. Silakan. Calon-calon mahasiswa untuk masuk di program doktoral teknik mesin atau S3 teknik mesin ini, karena fasilitas dan hal-hal yang lain sudah kita sediakan dengan luar biasa. Adik-adik calon mahasiswa untuk program doktoral teknik mesin bisa mendaftar di seleksi.um.ac.id. Oke, saya boleh menambahkan, silakan. Mbak Rara? Ya, silakan. Ini para calon mahasiswa S3 jangan ragu-ragu ya. Jadi para profesor yang saya sebutkan tadi bukan hanya memiliki grant ya. Satu profesor ini grantnya bisa sampai 6, bisa sampai 8 per tahun ya. Luar biasa. Nah, yang kedua Mbak Rara, itu yang perlu saya sampaikan, masing-masing profesor ini punya kolaborator di luar negeri. Profesor Anjoko punya kolaborator dari profesor di Thailand, kemudian Prof. Heru punya kolaborator profesor di India, saya punya profesor kolaborator di Malaysia dan juga di Hamad bin Khalifah University Qatar ya. Masya Jadi Allah. ini akan tidak usah khawatir bahwa cakrawala UM kalau masuk ke UM maka kemudian akan terbuka cakrawala lebar, karena sesungguhnya kita punya sejumlah kolaborasi dengan berbagai expert di luar negeri, selain kemudian kita punya dukungan secara finansial untuk melakukan riset melalui grant-grant yang kita dapat. Oleh karena itu tidak perlu ragu untuk mendaftar ke program studi S3 Teknik Mesin UM. Oke, terima kasih para narasumber yang luar biasa. Nah, Sobat Cakramania, dari apa yang sudah dijelaskan dan disampaikan, jangan ragu untuk mendaftar ke program studi S3 Teknik Mesin dan Industri Universitas Negeri Malang, karena bukan sekedar memperoleh wawasan keilmuan, tetapi juga terkait dengan karir pengembangan ke depannya. Baiklah, demikian Cakraloka kali ini. Sampai ketemu di episode-episode Cakraloka selanjutnya. Salam Cakrawala UM, the only one.